Halo, selamat sore. Ada yang nanya dari Alfat Handi, katanya, Bang, pernah jelasin teori string nggak? Kalau belum boleh jelasin, masih nggak paham. Nah, beliau nanya di VT tentang si Jevan Halim yang katanya hilang ya, karena dia bikin skripsi tentang teori string dan ekstra dimensi. Nah, ini judul dari skripsinya, membongkar paradigma alam semesta, teori string, dan dimensi ekstra. Jadi masalahnya di mana ya? Oke, kalau gue baca judulnya ya normal-normal aja sih ya. Teori string emang membutuhkan dimensi ekstra untuk menghitungnya kan? Soal teori string gue udah pernah bahas, tapi udah lama banget kayaknya ya. Udah jauh banget setahun yang lalu, apa setahun lebih yang lalu. Jadi gue akan jelasin lagi di sini secara simplified. Jadi sebagaimana kita tahu di fisika modern itu kebagi dua ya teman-teman ya. Ada alam mikro dan alam makro. Alam mikro itu adalah alam yang kecil banget yang dijelaskan oleh teori standar model. Di dalamnya itu ada mekanika kuantum, ada quantum tunneling, quantum superposition, ya kan, quantum entanglement, semua dijelaskan dengan baik oleh the standard model. Nah, di alam makro ada Einstein gravity, relativitas umumnya Einstein yang menjelaskan tentang gravitasi. Alam makro itu artinya ya alam-alam besar kayak misalnya lubang hitam, menjelaskan orbit-orbit planet, menjelaskan gravitasi pada umumnya. Nah, kemudian ilmuwan tuh berusaha untuk menyatukan kedua dunia tersebut lewat yang namanya the theory of everything. Jadi dunia gravitasinya Einstein ya menjelaskan alam-alam besar, dan dunia mekanika kuantum ya the standard model itu dicoba untuk disatukan menjadi satu teori tunggal yang namanya the theory of everything. Nah, dari dulu kenapa susah banget buat disatuin? Karena ketika kita mau memasukkan gravitasi ke dalam perhitungan partikel-partikel kuanta yang ada di dalam standar model, kita nggak bisa define gravitasi sebagai partikel. Ya, kita mencoba untuk mendefine gravitasi sebagai gravitron, tapi gagal. The math doesn't work gitu. Matematikanya nggak berhasil. Jadi ya tetap kepisah itu dua dunia. Ya, karena menurut Einstein sendiri, gravitasi sendiri adalah sebuah efek dari pelengkungan ruang, bukan merupakan partikel. Lalu para ilmuwan mulai muter-muter kepala, muter-muter kepala gitu. Dan akhirnya berpendapat bahwa partikel kan nggak harus sebagai partikel, tapi partikel bisa juga sebagai sebuah senar atau dawai. We call it string. Jadi the main idea dari string theory adalah semua partikel di alam semesta itu bukanlah titik partikel, tapi merupakan sebuah garis yang berupa dawai. Jadi garis berupa dawai ini merupakan energi yang vibrating atau bergetar. Jadi setiap string itu bergetar dengan frekuensinya sendiri yang kemudian mendefine dia itu partikel apa. Jadi misalnya ada string bergetar ting, dia partikel quark, atau ting, dia gravitron gitu. Nah, nantinya string-string ini akan membentuk atom dan membentuk materi seperti yang kita kenal di dunia kita sekarang ya. Kayak misalnya gajah itu sebenarnya terbuat dari bertriliun-triliunan string yang punya frekuensi yang berbeda-beda. So, the main idea dari string theory adalah seluruh materi yang pernah kita kenal itu merupakan gabungan dari berbagai dawai seperti ini, teman-teman. Dawai yang bergetar. Wing, 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 wing. Dan string theory ini bisa banget menjelaskan gravitasi sebagai sebuah energi yang vibrate yang bisa dimasukkan ke dalam, yang bisa disatukan ke dalam standar model kayak gini. Jadi punya frekuensinya masing-masing tuh dawai dan bisa mendefine gravitasi di dalam dawai tersebut. Cuman masalahnya adalah string theory ini sekarang mandat atau macet. Karena apa? Karena susah untuk dibuktikan, teman-teman. Jadi string theory ini bekerja dengan baik di alam semesta yang punya dimensi 11 atau 10. Nggak kayak alam semesta kita yang punya 3 dimensi spasial dan 1 dimensi temporer. Ya kan? X, Y, Z, dan 1 dimensi waktu. Akibatnya apa? Ya walaupun string theory ini works di alam semesta yang punya 10 dimensi, kayak gini misalnya, ini gambaran doang ya, visualisasi. Tapi gimana caranya mendefine string theory ke dalam dimensi kita, which is belum sampai sekarang tuh belum ada yang berhasil. Jadi bisa dibilang teori string ini ya mandet, nggak berjalan lagi gitu. Oke, jadi kesimpulannya teori string atau teori dawai sendiri adalah sebuah teori yang merupakan calon dari teori of everything yang berusaha untuk menggabungkan teori mikro, mekanika kuantum atau standar model dengan teori makro ya, gravitasinya Einstein ya, relativitas umumnya Einstein, yang kemudian mendefine materi atau energi itu sebagai sebuah dawai, di mana gravitasi dan partikel didefine sebagai dawai yang punya getaran frekuensi masing-masing gitu.
Ya, tapi kelemahannya itu, teori string bekerja dengan baik di 11 dimensi, bukan di 3 dimensi plus 1 dimensi temporal seperti alam semesta kita, teman-teman. Nah, lalu apa hubungannya dengan si Jehan Halim ini? Ya, kalau gue baca-baca VT-nya itu banyak yang miskom antara dimensi ekstra yang ada di jurnalnya si Jehan dengan dimensi paralel. Padahal itu beda, teman-teman. Yang dimaksud dimensi ekstra di sini adalah dimensi di mana teori string bisa bekerja dengan baik ya matematikanya, yaitu di 11 dimensi. Nggak kayak di alam semesta kita yang sekarang, itu 3 dimensi plus 1 dimensi temporal atau 1 dimensi waktu. Gitu. Oke, semoga menjawab.